Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi ke channel Razaker dengan saya Raffi Ahmad Razak. Dan ngelunjak ya teman-teman, pedagang Tanah Abang itu minta e-commerce seperti Lazada, Shopee, dan Tokopedia untuk ditutup. Ini sebenarnya bukan solusi loh teman-teman. Maksudnya gini, kemarin alasan TikTok Shop ditutup udah saya jabarkan di video 19 menit. Dan itu secara garis besar artinya karena TikTok Shop ini merusak perdagangan di Indonesia secara makro karena mereka melakukan predatory pricing dan mereka tidak mempunyai izin legal di Indonesia untuk berdagang istilahnya. Mereka punyanya izin sosial media. Nah, di sini konteksnya berbeda. Konteksnya itu ya tadi TikTok Shop ditutup karena itu, bukan karena mengabulkan permintaan pedagang Tanah Abang. Dan sekarang permintaan pedagang Tanah Abang itu menutup e-commerce. Sedangkan Lazada, Shopee, Tokopedia atau e-commerce yang ada di Indonesia saat ini itu semua sudah memegang izin dari Kementerian Perdagangan dan mereka tunduk atas izin tersebut yang berbunyi bahwa perdagangan online di Indonesia harus didominasi oleh produk lokal Indonesia atau dari pasar domestik daripada dibandingkan dengan produk impor. Jadi boleh ada produk impor, cuman harus didominasi produk lokal gitu. Dan ini artinya kan mereka tidak merusak sebenarnya teman-teman. Mereka tidak melanggar aturan, tidak merusak iklim perdagangan juga. Nah, menurut saya sebenarnya alasan mengapa pasar tradisional itu sepi sekarang bukan karena adanya si pedagangan online ini, bukan. Ada beberapa faktor yang biar saya jabarkan di sini. Yang pertama, jam buka. Pasar tradisional itu biasanya sekitar jam 6 pagi sampai jam 6 sore setiap hari. Nah, di mana di jam tersebut biasanya kami orang-orang yang berusia produktif atau yang sebagai karyawan atau pekerja itu adalah jam bekerja, teman-teman. Yang artinya kami tidak punya waktu untuk mengunjungi pasar tradisional di hari Senin sampai Jumat karena memang di situ adalah jam kerja, ataupun jika bukan jam kerja ya minimal ada yang berangkat dalam perjalanan, intinya tidak memiliki waktu untuk ke sana. Nah, sekalipun weekend kami mungkin lebih sering memilih untuk berkreasi bersama keluarga, berkumpul bersama teman-teman atau kegiatan lainnya yang di luar dari kegiatan-kegiatan rutinitas sehari-hari Senin sampai Jumat seperti itu. Jadi memang preferensinya bukan untuk ke pasar sekalipun itu di weekend kayak gitu. Dan kenapa juga ya tadi misalnya kita belanja online itu lebih praktis. Kita tidak bisa menafikan hal tersebut ya. Terus juga faktor keduanya karena pasar itu masih banyak sekali saya bilangnya faktor keamanan. Kenapa saya bilang faktor keamanan? Karena masih adanya pungutan liar, premanisme dan lain-lain yang ya kita juga tidak bisa menafikan inilah, walaupun pada dasarnya sudah jauh berkurang bila dibandingkan dengan dulu. Tapi sekarang juga masih ada loh teman-teman, masih ada beberapa kasusnya. Kemarin juga sempat ke pasar tradisional masih ada aja pungutan liar seperti parkir, walaupun kita sudah bayar parkir secara resmi, ada aja orang yang nagih parkir lagi gitu setelahnya. Terus juga misalnya dipalak dari mulai si pedagang-pedagangnya, kita kecopetan sebagai pembelinya dan lain-lain. Intinya faktor keamanan ini juga menjadi faktor yang meragukan orang untuk datang ke pasar seperti itu. Lalu pertama tadi aku bilang adalah jam, yang kedua adalah keamanan, yang ketiga itu adalah aksesibilitas, target market yang gak ketemu sama pedagang yang diinginkannya. Maksudnya seperti apa? Gini teman-teman, dalam bisnis apapun sebenarnya yang paling penting itu kita punya target marketnya. Kita tahu siapa orang yang akan beli produk kita atau pakai produk kita. Nah, disinilah yang tidak dilakukan oleh pasar tradisional. Mereka cenderung menunggu. Jadi masih pakai metode bahwa si pembeli harus membeli atau harus menginginkan barang A, maka dia harus datang ke tempat B gitu. Nah, gimana kalau misalnya konsepnya itu lebih kayak membranding sebuah pasar. Contoh, hal-hal yang ini sudah dilakukan dimodernisasi seperti di Bandung di Pasar Cihapit ataupun di Jakarta itu di Pasar Santa. Itu mereka membranding pasar mereka dengan konsep pasar modern atau pasar yang nyaman. Dan dengan itu
mereka sampai saat ini bertahan teman-teman, lebih rame lah bila dibandingkan dengan pasar-pasar tradisional lainnya. Nah ini juga bisa diterapkan oleh pasar seperti Tanah Abang. Gini, saya sering banget ke Tamrin City. Dan bila itu dibandingkan dengan Tanah Abang, Tamrin City ini menurut saya itu lebih aman, nyaman, dan juga apa ya, banyak hal yang dimiliki Tamrin City yang tidak dimiliki Tanah Abang gitu. Dan sampai detik kemarin masih rame kok gitu. Makanya saya juga agak bingung juga sih kenapa ini Tanah Abang yang sedekat itu sepi, dan mereka malah menyalahkan situasi, bukan untuk mengembangkan diri mereka sendiri, bisnis mereka sendiri. Kan nggak ada larangannya mereka berbisnis offline tapi juga sekaligus online gitu, nggak ada larangannya loh. Jadi mungkin buat teman-teman yang melihat video ini, aku juga nggak tahu, mungkin ada sebagian yang pedagang, kita harus ya teman-teman meningkatkan kemampuan diri kita dengan, jadi teknologi ini bukannya untuk dihindari, bukannya untuk intinya ditutup atau dibuang atau segala macam, tapi intinya kita memanfaatkanlah teknologi atau kemajuan zaman ini untuk kebaikan kita juga gitu. Dengan belajar dan kita manfaatkan, insya Allah kok pasar itu bisa hidup kembali gitulah teman-teman. Mungkin segitu aja yang kami ingin sampaikan gitu mengenai kontroversi dari pedagang Tanah Abang yang bisa saya bilang sekarang sudah cukup ngelunjak, karena istilahnya semua keinginannya harus dikabulkan pemerintah. Dan terima kasih telah menonton. Jangan lupa jempol ke atasnya, subscribe channelnya, nyalain lonceng notifikasinya, dan share ke sebanyak mungkin orang agar literasi keuangan Indonesia semakin meningkat dan literasi tentang bisnis juga semakin meningkat. Terima kasih, nama saya Raffi Ahmad Razak. Izin pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.